sejarah yang ada kaitan dengan PKI di Indonesia itu malah misalkan Muso Al-Munawar itu Habib Ba'alawi, ada DN Aidit, ada pula Sofyan Barakbah dan Fahrur Barakbah di Kalimantan. Nah, itu mereka adalah tokoh-tokoh historis faktual sejarah dari kalangan Ba'alawi yang menjadi gembong PKI di Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali saya akan membagikan video yang dimana video ini sangat penting sekali teman-teman. Karena di luar sana itu seperti Bapak Rizik Syihab dan seperti Hanif Al-Athos ataupun Bahar bin Smith, mereka itu menuduh-nuduh bahwasanya PWLS ini adalah neo PKI. Dan mereka yaitu mencoba untuk membubarkan yaitu PWLS, padahal yang teriak PKI itu siapa? Mereka itulah sendiri yang PKI. Jadi PKI teriak PKI. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, coba mari kita simak yaitu videonya. Saya dari awal jelaskan dulu apa itu PWLS. PWLS itu adalah organisasi masyarakat, kepanjangannya adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Terdaftar ya? Terdaftar resmi di Kemenhukam, secara hukum jadi resmi, legal, bukan yang ilegal, sebagaimana yang sebelah. Jadi kalau yang sebelah kan atas namanya biasanya FPI. Dulunya Front Pembela Islam, kemudian dibubarkan karena ada gerakan radikal. Sekarang menggunakan lagi nama Front Persaudaraan Islam, tapi legalitasnya juga kita belum tahu, belum jelas. Nah, yang jelas kenapa ada beberapa momen ini kan tanggal 23 Juli sama tanggal 27 Juli. Kalau 23 Juli ada kasus di Pemalang. Nah, 27 Juli bentrokan itu ya? Ya, bentrokan fisik. Nanti kita jelaskan juga ke masyarakat. Jadi perlu diketahui dulu kata Perjuangan Wali Songo Indonesia, ya artinya organisasi kami ini upaya meneruskan perjuangan dakwahnya Wali Songo di bumi Nusantara, di Indonesia ini. Nah, Laskar Sabilillah ini ya, Sabilillah ini selain berjuangnya di jalan Allah, juga merupakan singkatan juga dari 9 Aulia Allah. Jadi terkait sekali dengan perjuangan dakwah Wali Songo. Nah, kenapa harus dilanjutkan? Karena yang tadinya kita, awalnya kebanyakan dari kita secara kultural, secara struktural, berkiblatnya melalui Nahdlatul Ulama, NU. Tapi kami menyayangkan ada gerakan-gerakan dari pihak lain yang sudah menyusup ke NU, sehingga pasca 1 tahun NU itu kami khawatir kalau ada beberapa pihak yang bukannya bangkit. Nah, ulama kan nanti ulamanya harusnya bangkit gitu, sadar. Kami khawatir malah kalau ada yang tertidur, naumul ulama. Nah, kami khawatir ya, artinya ini ada yang tentunya kan tuh masing-masing punya pendapat. Tapi yang jelas sebelum PWI ini hadir, ini juga dilatar belakangi karena sebelumnya ada suatu golongan di Indonesia ini yang mengaku-ngaku cucu Nabi, yaitu para Habib Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, latar belakangnya mereka ini sedari dulu menyalahgunakan nasabnya untuk bertindak zalim kalau menurut pendapat kami. Jadi mereka mengaku cucu Nabi, ya Rasulullah kan sebenarnya figur yang suci, yang maksum, yang rahmatan lil alamin. Nah, ini ada yang mengaku keturunannya, mengaku ulama, mengaku Habib, berjubah, bersorban, tapi yang ditampilkan ke masyarakat, mereka gemar mencaci maki, ujaran kebencian, merendahkan pihak lain. Jadi ada ajaran mereka menyatakan berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada kiai yang alim. Mereka juga merendahkan kaki kotornya Habib yang maksiat, yang bodoh lebih utama daripada kepala kiai yang bersorban. Mereka juga ada yang mencaci maki pemimpin kita zaman dulu, Gus Dur disebut buta mata buta hati, Pak Jokowi disebut Jokodok, dan lain sebagainya. Ada juga Kiai Maruf Amin juga pernah dihina ulama babi. Nah, itu kan hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan juga sebenarnya kita prihatin karena tokoh-tokoh yang dihina ini kepala negara, bukan orang sembarangan. Kepala negara dihina, ulama kiai dihina. Jadi kalau petinggi-petinggi bangsa kita ini saja direndahkan, bagaimana dengan rakyat kita yang lain? Kita juga lihat rakyat-rakyat kita ini ada yang di tanda kutip diperbudak secara spiritual, ada yang sampai sujud cium kaki, ada yang sampai wanita-wanita pribumi itu dilecehkan. Jadi kami sangat prihatin. Dan juga adanya pembelokan sejarah juga. Wali Songo itu dibelokkan sejarahnya seakan-akan dari Yaman. Nah, kemudian mereka juga ada klaim menyatakan bila mana tidak ada kalangan Habib Ba'alawi, itu orang Indonesia masih nyembah pohon sama batu. Nah, akhirnya hal-hal seperti ini membuat pihak kami meneliti. Nah, awalnya ada saya dengan Kiai Imadin Usman. Kalau Kiai Imadin Usman meneliti tentang betulkah nasab mereka tuh terkonfirmasi bersambung kepada Nabi. Nah, saya juga meneliti apakah Wali Songo itu bagian dari kalangan Ba'alawi juga atau bukan. Nah, itu dari tahun 2022 akhir kemudian sudah terpetakan masalah dan sudah Kiai Imadin Usman Al-Bantani sudah menyatakan bahwasanya nasab para Habib Ba'alawi Muasal Yaman secara penelitian ini tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Nah, beliau menelitinya dari kajian ilmu nasab dan ilmu sejarah. Nah, kalau saya juga meneliti juga bahwasanya jadi tidak betul bahwasanya Wali Songo keturunan jalur Ba'alawi Muasal Yaman, dan tidak betul juga kalau ada klaim dari kalangan Habib, kalau tidak ada Habib Ba'alawi Muasal Yaman, orang Indonesia itu masih menyembah pohon dan batu. Karena orang Indonesia, orang Nusantara ini sudah masuk Islam lebih dulu,
Bahkan sebagai umat yang paling banyak, umat Islam terbanyak di dunia, itu banyak masuk Islamnya lewat jasa Wali Songo dari abad 14 ke selanjutnya. Sedangkan pihak Habib Balai Muasal Yaman ini datangnya baru sekitaran ada abad 19 dan juga ada yang sedikit di abad 18. Di masa penjajahan Belanda, di masa didatangkannya oleh jalur VOC Belanda. Jadi beda jalur, dan juga kita menemukan data bahwasanya keluarga Wali Songo itu ada yang datang dari jalur Maulana Maghribi dari Maroko. Dalam data Jogja juga tercatat untuk jalur Sislah Panangan itu di data Serat Sarasilah Leluhur Ing Kadenurian Jogja. Nah, juga ada jalur yang semisal ayahnya Sunan Ampel itu Mahdum Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand Uzbekistan yang nasabnya ke Al-Kazimi Al-Husaini. Jadi sama sekali beda jalur. Sebenarnya mereka dari Hadramaut Yaman. Hadramaut Yaman. Jauh kan ya, Maroko dan Uzbek kita. Betul. Dan tidak sesuai dengan data internal Nusantara. Nah, torikohnya pun juga berbeda. Kalau misalkan dari yang Maroko itu torikohnya mendatangkan di Nusantara torikoh Qadiriyah, Syaziliyah, Rifaiyah. Kalau yang dari Uzbekistan menurunkan torikoh Kubrawiyah, Syatariyah, dan juga Naksabandiyah. Tidak ada yang bertorikoh Ba'alawiyah, tidak ada yang bertawasul kepada Muhammad Faqih Muqaddam leluhur mereka, adanya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, kajian ilmiah keimat pun juga bukan merupakan sebuah fitnah atau pencemaran nama baik, atau misalkan ada yang mengklaim itu sekedar ujaran kebencian, kemudian sifatnya iri dengki dan lain-lain, menghakimi. Ya, ini sifatnya sebenarnya ini merupakan counter secara ilmiah pula. Artinya kata tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, terus, sebenarnya karena Habib duluan. Terus terkait dengan yang di Depok kemarin, narasi-narasi Bahar dan para EPI itu kan yang sebelumnya FPWLS itu kan dilabeli PKI, kemudian dilabeli memecah belah umat. Ini kan ada pelabelan baru Gus yang kemarin. Betul. Menghentikan pengajian ini seperti apa sebenarnya? PWI kok dikuyo-kuyo terus gitu loh. Baik, jadi yang tadi saya juga jelaskan kan latar belakang PWI itu mendukung kajian ilmiah untuk pelurusan sejarah dan meneruskan perjuangan Wali Songo. Jadi tidak ada kaitannya dengan PKI. Nah, justru dalam sejarah yang punya ada kaitan dengan PKI malah kalangan Habib Balai Muasal Yaman. Jadi kami melihat di sini ada framing siasat maling teriak maling, memutarbalikkan fakta. Nah, jadi kalau kita lihat secara sejarah yang ada kaitan dengan PKI di Indonesia itu malah misalkan Muso Al-Munawar itu Habib Balawi, ada DN Aidit, ada pula Sofyan Barakbah dan Fahrur Barakbah di Kalimantan. Nah, itu mereka adalah tokoh-tokoh historis faktual sejarah dari kalangan Balawi yang menjadi gembong PKI di Nusantara ini. Nah, bahkan ketika di tahun 1965 mereka gagal, nyatanya kalangan mereka ya, itu di tahun 1967 berhasil mendirikan satu-satunya negara komunis di Timur Tengah, yakni Yaman Selatan. Hingga sampai dengan tahun 1990, tapi partainya pun masih ada sampai dengan sekarang, dan dipimpinnya pun oleh kalangan Habib Abdurrahman Assegaf. Partai komunis ini Partai Komunis Sosialis yang Yaman ini. Nah, jadi kan nih, karena mereka biasa memutarbalikkan fakta, mereka menyatakan seakan-akan PW ini, PKI diakibatkan dalam pandangan mereka mau membubarkan acara pengajian. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari pengurus PWILS. Jadi memang apa yang dikatakan beliau ini bahwasanya Habib Balawi ini ya memang mereka itu adalah keluarga dari DNID, teman-teman. Nah, maka dari itu kita nggak heran mereka itu memang berpahaman PKI. Jadi intinya mereka itu PKI, teriak PKI. Padahal seperti dari DNID, Musa Al-Munawar, itu mereka itu adalah gembong-gembong PKI. Nah, kita sebagai kaum muslimin, sesama anak bangsa, kita diadu domba oleh mereka. Jadi, siapa yang PKI, lalu kemudian mereka itu menuduh PKI. Padahal PWILS ini dibentuk yaitu untuk menjaga NKRI, untuk menjaga yaitu nasab Rasulullah SAW, yang dimana selama ini dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu dikotori oleh orang-orang yang mengaku sebagai zuriat baginda Nabi SAW. Nah, maka dari itu teman-teman ya, mereka ini akan terus yaitu ya membenci PWILS, lalu kemudian menuduh bahwasanya PWILS ini adalah neo PKI. Padahal itu bukan, teman-teman. Mereka itu adalah playing victim. Seperti yang ada bentrok di Pemalang kemarin itu. Jadi siapa yang menyerang duluan? Siapa yang melemparin batu duluan kalau bukan dari FPI? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita jangan tertipu dengan omongan-omongan dari Bapak Rizik Syihab dan seperti Bahar bin Smith. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.